Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Apa kabarnya hari ini? Sehat ya? Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang telah lalu tentang surat Al-Fil. Anak-anak masih ingat ya dan sudah hafal ya surat Al-Fil beserta artinya? Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar untuk mengetahui apa sih sebabnya Abrahah mau menyerang Ka'bah. Nah, setelah membaca terjemahan dari surat Al-Fil, anak-anak tentu tahu surat Al-Fil itu bercerita tentang pasukan bergajah yang dipimpin Abrahah yang datang dari negeri Zaman menuju Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi apa sebabnya? Kenapa Abrahah kok begitu semangatnya ingin menghancurkan Ka'bah? Peristiwa pasukan bergajah ini terjadi pada tahun 571 Masehi, tahun bertepatan di mana Rasulullah itu dilahirkan ke dunia. Jadi pada waktu itu Nabi Muhammad masih bayi. Nah, sebelumnya anak-anak tahu kan pusat ibadah haji itu di mana? Iya, di kota Mekah. Ibadah haji hanya bisa dilakukan ketika umat Islam itu datang ke kota Mekah karena Ka'bah itu ada di sana sebagai pusat dari ibadah haji. Dan ibadah haji ini sudah dilakukan sejak dulu, bukan hanya dilakukan oleh umat Nabi Muhammad saja, tetapi oleh umat-umat Islam sejak Nabi yang terdahulu. Nah, itulah sebabnya kenapa kota Mekah itu setiap tahun selalu ramai didatangi oleh jamaah-jamaah haji yang hendak beribadah di sana. Nah, ramainya kota Mekah oleh jamaah haji setiap tahun ini yang menyebabkan kecemburuan atau rasa iri di dalam hati Abrahah yang pada waktu itu tinggal di negeri Zaman. Kalau di dalam peta itu ada di bawah kota Mekah. Karena rasa iri inilah akhirnya Abrahah punya niatan atau punya keinginan untuk memindahkan pusat haji itu ke negeri Zaman, bukan di kota Mekah. Untuk memindahkan ibadah haji ini, maka satu-satunya yang harus dilakukan adalah menghancurkan Ka'bah itu sendiri. Sebelum rencana penghancuran Ka'bah itu benar-benar dilaksanakan, terlebih dahulu Abrahah itu membuat bangunan tandingan. Bangunan yang dibuat Abrahah ini tidak berbentuk Ka'bah, tetapi berbentuk gereja yang sangat megah. Gereja yang di dalamnya itu ukirannya banyak sekali, bangunannya tinggi sekali. Bahkan diceritakan tingginya gereja itu kalau kita pakai peci kemudian kita mendongak ke atas, itu peci kita akan lepas karena saking tingginya. Begitu gereja itu selesai, ternyata peminat yang datang ke sana itu tidak sebanyak jamaah haji yang datang ke kota Mekah. Nah, ini tidak bisa mengobati kecemburuan hati Abrahah akan Ka'bah. Maka dari itu semakin tinggi keinginan Abrahah untuk segera menghancurkan Ka'bah. Sempat terdengar rencana Abrahah ini ke telinga pemuda-pemuda orang Quraisy. Nah, saking cintanya terhadap negerinya, saking cintanya kepada Ka'bah juga, akhirnya ada salah satu pemuda Quraisy yang datang ke negeri Zaman, masuk ke dalam gereja itu dan kemudian buang hajat di tengah-tengah gereja yang sangat megah itu, untuk memperingatkan Abrahah jangan main-main terhadap Ka'bah. Begitu ketahuan ada kotoran manusia yang ada di situ, pengawal-pengawal gereja itu lapor kepada Abrahah dan Abrahah marah, akhirnya menyegerakan untuk menghancurkan Ka'bah. Singkat cerita, begitu pasukan bergajah itu sampai ke kota Mekah dan memasuki kota Mekah, gajah sempat mogok. Begitu wajah gajah itu dihadapkan ke kota Mekah,
apalagi dihadapkan ke Ka'bah, maka dia mogok. Tapi ketika wajahnya itu dialihkan ke negeri zaman lagi, dia akan berdiri dan jalan biasa lagi. Begitu dialihkan wajahnya ke arah Palestina, dia berjalan normal. Tapi begitu diarahkan lagi ke kota Mekah, ke arah Ka'bah, dia mogok lagi. Seperti itu, begitu seterusnya sampai berkali-kali gajah itu dipukuli biar mau jalan. Lalu apa yang dilakukan oleh penduduk Quraisy waktu itu? Apakah mereka tidak menghalangi atau tidak melawan Abraha? Ternyata tidak. Melalui kakek Rasulullah yang bernama Abdul Muthalib, penduduk Mekah waktu itu justru disarankan untuk meninggalkan kota Mekah dan naik ke bukit-bukit yang tinggi untuk menyelamatkan diri. Karena waktu itu pasukan Abraha terbilang membawa pasukan yang sangat banyak, sedangkan kota Mekah waktu itu tidak punya pasukan sebanyak itu. Tapi bukan pengecut sebenarnya, tetapi karena besar keyakinan di dalam hati Abdul Muthalib dan penduduk-penduduk Mekah bahwa Ka'bah itu adalah rumah Allah, dan yang akan menyelamatkan rumah Allah adalah Allah sendiri. Seperti kita menyelamatkan rumah kita kalau mau dihancurkan, maka waktu itu tidak ada perlawanan. Tetapi orang-orang Mekah selalu berdoa, semoga salib-salib yang dibawa oleh mereka itu tidak sampai masuk ke dalam kota Mekah. Dan alhamdulillah itu benar-benar terjadi. Yang menyelamatkan Ka'bah, yang menyelamatkan rumah Allah adalah sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Apakah Allah turun sendiri? Tentu tidak. Allah mengirim pasukan berupa segerombolan burung-burung yang bentuknya itu seperti burung elang katanya. Warnanya kekuning-kuningan, kakinya kemerah-merahan. Nah, burung ini atau setiap burung ini membawa 3 kerikil dari dasar neraka yang sangat panas. 2 di kakinya, 1 di paruhnya. Nah, kerikil-kerikil inilah yang nanti akan menghancurkan pasukan bergajah, ya gajahnya dan orang-orangnya, ya manusianya. Nah, diceritakan begitu kerikil itu masuk ke dalam tubuh gajah atau tubuh manusia dari satu titik, dia pasti akan keluar lagi dari satu titik yang lain, dan dia akan mengenai setelah keluar akan mengenai bagian tubuh-tubuh yang lain. Saking kacau balonnya, akhirnya mereka semuanya itu binasa, tidak ada yang selamat, termasuk Abraha sendiri pun dia mati di situ. Tidak mati seketika, tetapi bagian anggota tubuhnya itu lepas satu persatu, disiksa oleh Allah dengan cara yang seperti itu. Nah, demikian tadi kisah singkat hancurnya pasukan bergajah pimpinan Abraha. Selanjutnya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama dan yang utama, jangan pernah merasa iri terhadap kesuksesan atau keberhasilan oleh orang lain, apalagi berusaha untuk menghancurkan kesuksesan dan kebahagiaan itu, karena nanti akibatnya seperti yang dirasakan oleh Abraha, kehancuran diri sendiri. Kalau kita melihat ada orang lain yang sukses, kita harus merasa senang. Dan kita harus berdoa kepada Allah, semoga Allah pun mengizinkan kita untuk sukses seperti dia. Yang kedua, kita harus selalu yakin akan kebesaran dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan selalu menolong orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, jadi anak-anak, kalau kita saat ini punya masalah, jangan sungkan-sungkan untuk berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan jalan yang terbaik terhadap setiap masalah yang kita hadapi. Karena doa adalah senjata yang paling tajam atau senjata yang paling kuat yang dimiliki oleh orang Islam. Nah, demikian tadi sedikit pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Abraha. Semoga Allah selalu menjaga kita, semoga Allah selalu melindungi kita dari segala mara bahaya.
dan ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.